wujud wanita, gemuk, pendek, rambutnya keribu ngembang, matanya terbelalak, kulitnya hitam, lidahnya menjulur seperti. Kok di tengah hutan dari jauh kami lihat ada orang tua. Orang tua lah, dia megang tongkat, nggak pakai baju, berdiri, terus dia kayak gini, istrinya itu berdiri di atas motor sambil ketawa. Katanya ada duduk, dia duduk di atas mobil di belakang, di atas, kakinya itu kelihatan. Jadi singkat cerita, kalau adikku ini dia pernah dulu kecelakaan pas lagi hujan deras itu kecelakaan, dan posisinya dia patah, pahanya itu patah, penggal. Nah aku pada saat itu lagi kuliah itu di luar kota. Pada saat itu dibawa ke adikku ini, dibawa ke rumah sakit. Mungkin tahu rumah sakit di Bro lah gimana kan Bro, tahu penunggunya siapa aja pasti sudah tahu lah, mungkin orang banyak cerita kali. Dan juga pada saat dibawa ke rumah sakit, dia ini kan lagi di ini nih, kalau bilang orang tuh kalau kita lagi mau dipasang pen untuk tulang itu, kita kan dibius tuh, bisa lama baru siuman kan. Jadi dia ngomong kayak gini, pada saat dia habis dibius itu, obat biusnya habis, dia tuh buka mata, antara sadar sama enggak katanya. Dan makhluknya ini yang mau aku sampaikan ini luar biasa ngeri lah menurutku, dan mudah-mudahan kita tidak pernah ditemukan sama makhluk begini. Dan aku dengar ya memang itu ada di rumah sakit itu, di rumah sakit kita ya, di tempat adikku di Berau ini, katanya gitu. Jadi pada saat habis dioperasi, orang-orang tuh di luar semua pada saat itu. Jadi pintu ditutup tuh, selesai operasi adikku ini posisi kalau kita bilang itu dibuat begini nih, posisi tempat tidur tuh diangkat sedikit. Jadi orang-orang tamu itu di luar semua, keluarga, mama segala macam. Jadi pas adekku tuh buka mata, katanya saya antara sadar sama enggak. Begitu dia buka mata, di depan dia itu di lantai, di ranjang itu ada bentuk sosok. Mungkin kalau misalnya kita visualisasikan, orang langsung, aku bicara ini Bro, orang pasti bisa langsung membayangkan betapa sangarnya dia. Wujud wanita, gemuk, agak gemuk gempal gitu, pendek, rambutnya keribu ngembang, matanya terbelalak, kulitnya hitam, lidahnya menjulur seperti dogi. Dia menatap adiknya pada saat itu. Itu posisinya adikmu tadi sudah selesai operasi tuh? Sudah selesai operasi. Sudah selesai. Tapi dia merasa dia tuh sadar, Dia antara sadar sama enggak. Tapi pas dia buka mata, stop, dia teriak Bro, teriak. Dia ngomong dia teriak sekuat tenaga, tapi gak ada yang dengar sama sekali. Dan dia ngelihat itu menatap dia dengan posisi apa nih, kepala rambut kribo, lidah menjulur panjang ke lantai seperti dogi itu, mata belalak, kulitnya hitam. Mungkin teman-teman bisa visualisasikan sendiri. Iya betul. Ternyata setelah cerita konfirmasi dengan petugas rumah sakit, katanya sih ada beberapa orang yang bilang itu memang sering muncul makhluk itu, dan itu bilangnya katanya menunggu di sana, katanya sih gitu ya. Negatif. Katanya sih. Ya aku sih ya mudah-mudahan kita enggak ditemukan ya. Kayak gitu ya, jauhkan. Ya enggak minta-minta lah. Sampailah kita. Kayak gitu. Jadi setelah itu Bro, dijagalah adik di sana berapa malam lah nginap di sana, lumayan lama. Kondisi mama tuh sempat drop karena kecapean, merawat, belum lagi panik karena mendengar kabar dia sampai patah itu tadi gitu kan. Akhir cerita pulanglah, sudah kembali ke rumah. Pas pulang ke rumah, di rumah itu saya masih di Samarinda nih, mendengar cerita-ceritanya. Pas pulang ke rumah berapa hari itu, setelah sampai rumah, mama nih, adik ini tidur di tilam atas, mama di tilam bawah nih jaga. Katanya mama itu ada sosok laki-laki megang, rasanya itu megang dia kakinya, rasanya megang kakinya dengan posisi tangan hitam berbulu gitu panjang. Aku sih mikirnya itu apa
gitu, Iya. dan minta-minta lah gitu nah bro, apa itu jauhkan bala, mudah-mudahan dijauhkan lah yang dari makhluk seperti itu gitu kan. Padahal kami tidak ada ganggu siapapun seperti itu kan. Ya udah, singkat cerita nggak tahu kenapa ada beberapa keluarga, beberapa teman yang katanya itu ikut komunitas ya kayak model apa, bilang orang itu Belajar lah. belajar apa, ilmu kebatinan gitu nah bro. Iya. Dia tiba-tiba itu datang ke rumah bertiga kalau nggak salah, bertiga, iya 3 orang, Keluarga juga tapi itu. masih keluarga. Masih keluarga. Dia datang ke rumah tiba-tiba langsung mau ngomong, kami mau ngobati rumah ini, langsung ngomong begitu. Ya udah, bilang mama, ya udah apa aja. Begitu ngobati, nggak tahu kenapa ada satu orang yang langsung kesurupan. Itu sudah kayak model, dia kayak kalau bilang orang tuh, kalau doginya polisi yang pelacak gitu, dia kan mencium gitu, Embus kayak gitu. langsung nggak tahu kesurupan, langsung mungkin dia mediasinya atau apa, langsung mencari ini tempatnya ini. Ujung-ujungnya nanti dia siapkan air disiram di sekeliling rumah. Nah aku sih dengar ceritanya begitu ya. Alhamdulillah setelah itu nggak pernah lagi ada lah. Setelah kejadian diobati Setelah tadi. kejadian diobati tadi sama keluarga tadi, dan mereka masih muda-muda itu bro, anak-anak muda lah di bawah saya semua itu. Nah itu cerita terkait di rumah kami tadi dan pengalaman dari adik. Ya ini mungkin karena mungkin apa ya, kalau saya bilang sih kalau peka dilihatkan itu ya mungkin enggak ya bro, tapi ngerasain itu yang kadang kita, aduh ini benar-benar nih. Jadi saya pada saat waktu itu pernah punya teman, pengalaman lagi. Jadi bareng teman naik mobil. Teman saya ini dia nggak pernah kesini. Dari Samarinda saya ikut sama dia naik mobil. Kebetulan kita pada saat itu bertiga Ke Berau. ke Berau. Yang mungkin tahu daerah Kelai ya. Iya. Kelai. Jadi pada saat pulang naik mobil bertiga, kita sampai di ada namanya itu daerah Wahau. Kan biasanya kalau kita sampai di Wahau itu kita stop dulu nih. Ya istirahat. Biasanya istirahat tuh bro. Pada saat stop istirahat, kebetulan itu maghrib, posisinya maghrib. Jadi saya dengan teman ini pada saat stop di sana makan, orang ini ngomong yang punya warung, loh nginep aja dulu mas, 1 malam, besok lanjut. Ya enggak apa-apa pak, langsung aja, kami bilang gitu. Udah soalnya sampai nanti ngelewatin Gunung Kelai, katanya gitu. Saya enggak tahu apa sih asal usul Gunung Kelai sebenarnya bro. Yang jelas sih setahu saya ya mungkin ada kaitannya tempat itu dengan tempat-tempat mistis dan angker yang ada di Berau kali ya. Ya mungkin karena mungkin kan Kelai ini kenapa mungkin sampai orang takut ya, kurang tahu sih sebenarnya. Kelai ini kan apa, kampung jarang, sudah kalau sudah masuk jalur Kelai sudah jarang kampung, pemukiman itu sudah betul, jarang, nggak ada sama sekali. Ya udah, ceritanya gini bro, teman saya ini pengen betul cepat pulang. Saya sih pengennya nginap karena saya iya juga sih sebenarnya. Kalau kita lewat situ saya nggak mau juga ambil resiko atau apa. Betul. Nginap aja bro, enggak langsung aja bro, karena dia nggak pernah kesini. Begitu memutuskan ya udah kita balik habis maghrib, berangkat dari Wahau. Berangkat dari Wahau, otomatis kita pasti malam tuh lewat areal itu ya, daerah itu. Begitu lewat sana kan, kalau kita malam itu kita lewat sana seolah-olah kita itu memasuki pegunungan, kemudian kabut dan kita kayak masuk ke dalam kabut ya bro ya. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Betul, dan seingat saya kami itu menabrak kabut aja pokoknya. Iya betul kan kalau begitu. Katanya ada gunung yang paling tinggi di sana. Saya nggak tahu gunung apa itu di daerah itu. Begitu kita naik menanjak ke gunung itu, tiba-tiba kabut tuh hilang. Padahal itu di atas nih bro. Di atas, iya betul. Pada saat naik di atas hilang. Yang kelihatan sudah jarak pandang lumayan nih. Ada apa nih kok kita naik malahan nggak ada kabut. Iya. Terus teman yang pengen betul pulang yang bawa mobil tadi, saya kebetulan di depan sebelah supir. Teman saya yang satu di belakang supir. Teman saya berarti kan spare kosong nih di belakang. Begitu naik di atas, kok di tengah hutan dari jauh kami ngeliat ada orang tua. Orang tua lah, dia megang tongkat, nggak pakai baju. Nggak pakai baju tapi semua ngeliat itu dalam mobil. semua ngeliat nggak pakai baju, pakai celana pendek.
kemudian dia melambai tangan pada saat kami jalan, semakin dekat dia lambai tangan. Terus temanku ini nggak tahu kenapa langsung disenggain. Loh, jangan sembarangan, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, itu orang kok sendirian gitu kan, kayak mau ikut gitu. Kayak mau ikut, dia minta tolong gini, melambai tangan gitu, tapi kayak orang tua gitu lah bro. Iya. Ya udah disetopin sama temanku, dibuka kaca, mau kemana pak? Orang tuh nggak ngomong, mau numpang, katanya gitu aja. Tujuan tapi nggak ada, mau numpang ke depan, gitu. katanya gitu aja bro. Temanku ini yang ngomong nih berdua sama dia. Oh ya sudah pak, naik aja. Temanku geser, lampu sen nyala nih kan, karena lagi posisi kan takut ada kendaraan yang lain kan, lampu sen nyala, dikasih jarak jauh. Temanku minggir di belakangku, dia naik ke belakang supir. Nggak tahu kenapa ini bro, ini posisinya kok seperti ini ya, tiba-tiba berubah aja. Iya, kok ini kok jadi horor banget nih dalam mobil. Jadi temanku tadi, aku tuh langsung mikir kok dia mau langsung nggak ada sepakat, nggak ada mau kompromi, langsung nyetopin dan nyuruh naik nih orang. Mungkin naluri mungkin positif lah ya. Begitu dia masuk nih bro, sepanjang dalam perjalanan, mulai dari perjalanan pertama, kakek itu cuman melihat ke jendela aja. Posisinya cuma melihat ke jendela. Aku sama temanku nggak mau lihat. Temanku itu sudah gini aja terus. Dan yang ngobrol cuma mereka berdua. Aku nggak ngobrol sudah. Aku ini sudah nggak mau urus itu. Situasi dalam mobil tiba-tiba hening. Hening, tapi mereka aja yang ngobrol. Tapi bapak ini cuma iya, oke, iya. Pokoknya dia jawabnya simple lah. Iya. Temanku tuh sekali-sekali lihat dari spion kaca yang di mobil, ngelihat lagi sekali gini. Ternyata pada saat jalan ngelihat sekali nih teman, diajak ngobrol, dia jalan lagi kayak biasa, ajak ngobrol, bapak itu jawab simple tapi lihat keluar gitu bro. Entah kenapa kami yang di dalam mobil ini, aku sudah tidak mau, aku bawa tidur, temanku juga bawa tidur, dia aja nih berdua. Ujungnya temanku nih yang bawa mobil tetap stay kan. Aku pokoknya itu tidak mau lah. Bapak itu begitu temanku ajak bicara lagi, yang terakhir lagi setelah dia sudah ngajak ngobrol tadi, begitu diajak bicara nggak ada sautan, dia cek langsung udah nggak ada itu orang tua di belakang. Padahal posisi mobil masih jalan ya. Kami sambil jalan, orang tuh udah nggak ada bro. Semenjak kejadian itu temenku itu langsung teriak, tapi nggak kesurupan. Alhamdulillah kami nggak. Kalau kesurupan mungkin selesai sudah. Betul. Teriak, bangun katanya kayak gitu kan. Sempat stop sebentar itu, lurus tapi stop, kami dibangunin. Nah itulah aku sempat ingatin kan. Itu posisinya masih di jalur Kelai? Masih di jalur Kelai, cuman sudah kayak model mau mendekati kampung. Mendekati kampung. Mungkin sudah. Ya orang itu ikut sama kami kurang lebih ada 20 menit sih menurut temanku. Ada 20 menit karena kami nggak tahu sudah habis itu. Kami tidur kan. Dia cerita begitu sampai di Berau, dia cerita dan dia ngaku, aku nggak mau lagi pulang pakai mobil katanya. Aku naik pesawat. Ya udah, mobil itu disuruh sama ini travel yang bawa, dibayar. Nanti di Samarinda baru kita mau atur katanya gitu. Mereka berdua nggak mau pulang pakai mobil. Waktu itu teman juga, dia tuh kayak touring gitu bro, motor, anak touring, jalan ke daerah Samarinda, Balikpapan, Berau. Posisinya dia ini rombongan, tapi kacaunya di rombongan itu teman dia ada yang bawa istri, bawa anak kecil, dan dia ini anaknya itu baru umur berapa bulan, habis melahirkan lah. Dibawa bro, jalan. Kalau itu nekat sih memang. Nekat banget itu. Bukan orang sini pada saat itu. Jadi ceritanya dia, pengalaman dia sama dengan kami juga. Sampai di daerah sana itu kalau tidak salah jam 4:30, tapi asik nyantai dulu segala macam, istirahat sampai maghrib. Nekat pulang pas maghrib, dan orang sana entah kenapa pasti ngingatin ya. Pasti ngingatin, rata-rata ngingatin. Dia bilang jangan pulang dulu, nginap aja kalau bisa. Orang rombongan rame, udah kami rame pak, mau langsung aja. Begitu langsung jalan,
Mereka jalannya itu pas maghrib tuh bro. Maghrib pas ngelewatin areal itu Kelai tadi udah kira-kira lewat dari Wahau itu mau 1 jam 2 jaman lah, sudah masuk arealnya ya. Daerah sana udah malam nih, gelap, lagi asik jalan. Yang bawa istri sama anak tadi kan anaknya digendong di sini nih pakai mungkin gendongan itu ya. Iya. Istrinya itu berdiri di atas motor terus sambil ketawa itu yang lihat tuh semua lihat, dan temanku juga lihat. Merinding lagi nih. Dia ngelihat istrinya tuh naik berdiri di atas motor sambil jalan. Untung suaminya ini enggak laju pada saat itu bro, berdiri terus dia kayak gini, istrinya itu berdiri di atas motor sambil ketawa. Malam ya posisi. Malam di gunung itu. Untung udah jatuh. Langsung stop. Teman-teman itu dia tuh berdiri. Pas berdiri tuh katanya temanku sih ya, begitu dia stop dia masih berdiri, udah kesurupan posisinya. Untung anak yang kecil itu yang bayi kenapa katanya ceritanya sih dia gitu. Di tengah jalan rombongan itu stop, pasang motor dengan radius berapa supaya ngelihat orang kan. Lampu dinyalain, motor dinyalain biar bising lah gitu kan bro, karena takut semua pasti. Untung ada teman mereka yang bisa sadarin perempuan itu, wanita itu. Kalau enggak katanya sih diikuti sampai daerah Teluk Bayur. Sampai Teluk Bayur masih diikuti katanya. Cuma posisinya sudah sadar ya? Dipepet semua sudah. Dipepetin dia. Dipepet terus ada orang yang katanya sih orang bisa lah ngobatin, dibacain keluar waktu itu. Cuman posisinya dia enggak sadar. Sama suaminya itu enggak sadar sudah. Tapi dia gimana caranya lah anaknya itu ke temannya yang lain. Alhasil sampai di tempat ya saya enggak tahu ceritanya, yang jelas dia kesurupan lagi. Dari pas melewati tempat itu tadi bro. Sampainya itu tengah malam, sampai di Berau kalau enggak salah. Jadi dia kesurupan lagi dan bilangnya sih ceritanya kok beraninya lewat sini. Karena baru melahirkan. Ya, katanya sih gitu. Waktu tengah malam itu bareng sama teman-teman. Kalau nggak salah saya satu mobil itu pulang jalan jam 12, rencana mau ke Teluk Bayur. Jadi di mobil itu saya yang bawa mobil, samping saya 1 orang, di belakang itu 3, di belakangnya kosong. Kursi paling belakang kosong. Waktu itu mobilnya mobil ya lumayan besar lah ya. Pada saat saya bawa, saya nggak tahu kenapa punya teman cewek di dalam mobil itu yang open orangnya. Mungkin tahulah siapa orangnya. Dan dia sudah tidak di Berau ini sekarang. Dia tuh bisa ngerasain dan dia juga bisa ngelihat, katanya sih gitu. Alhasil pada saat lewat sana kami itu sepakat, yuk kita lewat daerah namanya Inhutani bro. Lewat Inhutani. Pada saat lewat Inhutani mau nyoba-nyoba nih ya, mungkin enggak sombong sih, pengen nyoba aja. Penasaran lah lewat sana. Begitu kita masuk kan kita nanjak nih. Di tanjakan ini asli bro, saya itu oper gigi 1 posisi mobil. Pada saat naik di tanjakan itu mobil keturun ke belakang, kayak ditarik ke belakang. Saya paksa naik, pokoknya nangis mobil itu, pulang sampai ke rumah. Di perjalanan semuanya itu panik, takut karena ada beberapa perempuan juga, beberapa teman cewek lah yang diantar pada saat itu. Waktu itu habis ada acara kalau nggak salah. Jadi diantar, sudah sampai di sana Teluk, teman ini sudah diantar, yang bisa ngelihat ini tadi diantar, dia tuh sepanjang jalan diam aja bro. Diam aja, nggak tahu kenapa diam. Nah teman saya itu ada 2 orang di dalam itu yang bisa ngelihat, laki-laki 1, cewek 1, dua-duanya bisa ngelihat. Sebenarnya mereka tahu ini ada apa, cuman ngomongnya nanti pas sudah sampai di Berau, di Tanjung katanya gitu. Sepanjang jalan tuh hening pokoknya, ada apa, nggak mau lagi lewat situ tuh, lewat tempat lain. Begitu sudah turun teman 1 balik, kami ke rumah ini teman yang kami punya mobil. Saya kan nyimpan motor di rumahnya nih. Begitu dalam perjalanan kira-kira 2 menit lah sampai ke rumahnya teman saya ini yang punya mobil di Tanjung. Saya ditelepon teman saya ini sudah ada di rumahnya dia, nungguin di rumahnya yang punya mobil. Kami kan dari Teluk tuh balik lagi nih ke sana, ke Tanjung.
oke bro, ini aku sudah di sini, udah ada di depan rumah, kalian nggak ada, bilangnya. Ya udah tunggu di situ aja bro. Oke, 2 menit yang lalu dia telepon, masuk gang. Begitu masuk gang, kan gangnya itu kita masuk, kita belok kanan, belok kiri lagi nih. Begitu kita belok kiri, jadi gang itu gang kecil gitu bro. Begitu saya belok kiri, saya langsung ngambil kanan karena rumahnya sebelah kanan nih. Saya ngambil kanan langsung karena kan gangnya itu nggak rame nih, karena sudah malam juga. Saya langsung ambil kanan karena biar enak posisikan parkir. Mobil tuh saya hantam lurus aja bro, hantam lurus, dan mau remnya itu tepat di depan rumahnya. Jadi pada saat saya sudah hantam kanan lurus, begitu stop mobil, kami semua di mobil itu ngelihat nggak ada satupun manusia, nggak ada satupun kendaraan, nggak ada satupun motor yang diparkir. Kami lurus saja kanan, stop di depan rumahnya. Post brake, saya matikan mesin. Kalau secara logika, begitu kita sampai, kita pasti tahu nih, ada teman datang di belakang naik motor. Ada teman kita datang naik motor kan. Kami di perjalanan tuh nanya, loh kok si Anu tadi nggak ada pada saat dia nelpon? Padahal kan dia mau nunggu. Dia sudah nunggu di depan situ katanya, dia nggak kemana-mana. Pada saat kami tabrak itu, kami lewatin sebelah kanan, nggak ada orang tadi, kami matikan, otomatis kan kita ngelihat nih ada orang, cahaya lampunya nyinarin mobil kita dari belakang. Itu nggak ada sama sekali itu bro. Begitu semuanya turun dari mobil, nggak ada angin, nggak ada hujan. Teman kami tadi, yang sudah nelpon tadi 2 menit, dia langsung tiba-tiba ada di atas motor duduk di belakang mobil kami. Kalau dipikirkan dia pasti kami tabrak. Iya, karena tadi posisinya kosong. Kosong. Kok tiba-tiba ada? Terus, loh, saya kaget lah. Kami kaget semua. Hah? Kok bisa ada di sini, ada di belakang? Kami bilang gitu. Loh, kan aku dari tadi di sini nunggu. Kan aku dari tadi nunggu di sini katanya. Masya Allah, itu semuanya langsung lihat-lihatan. Loh, ini kejadiannya ada apa gitu kan? Masya Allah, ini ada apa ini gitu kan? Loh, serius bro, kamu dari tadi? Iya, mulai dari aku nelpon itu, malahan aku lebih mau 15 menit katanya di sini di atas motor duduk sambil main HP. Padahal kami nggak ada lihat apa-apa bro. Nah, aku nggak tahu apakah kami dibawa ke tempat yang lain atau apa, aku nggak paham lah. Yang jelas temen aku itu dia ada di sana katanya. Dari tadi dia di situ dan nggak ada dia lihat mobil datang. Dia bilang kayak gitu. Posisinya mobil di sini, dia di belakang mobil, duduk di atas motor. Ya sudah, kita naik aja dulu. Begitu naik semuanya pada diam, dan saya ini nggak tahu kenapa dalam hati nyuruh teman saya, bro, aku minta tolong bisa nggak? Bisa. Rebuskan aku telur 3 biji. Saya langsung ngomong gitu. Oh, serius untuk apa? Nggak apa-apa, rebuskan 3 biji. Nggak tahu kenapa saya pengen makan telur 3 biji itu. Dia rebusin tapi ya nggak kenapa-napa juga, nggak kesurupan, nggak apa. Saya cuman dalam hati pengen ngomong rebuskan telur 3 biji. Dia langsung ke dapur. Oke, sebentar bro, rebuskan telur 3 biji, direbus masak, saya makan tuh telur. Saya makan kayak biasa. Habis itu kami cerita di dalam sebelum pulang nih. Ternyata ada satu temanku yang cowok kan yang bisa lihat pada saat kami tadi di daerah yang Inhut tadi. Katanya ada dia duduk di atas mobil di belakang di atas, kakinya itu kelihatan dia duduk, cuman nggak tahu wujudnya apa. Dia ngelihat ada kaki duduk dan itu yang bikin berat katanya. Dan dia duduk sampai di sini tadi, dan sudah enggak, sekarang ada enggak? Saya bilang sudah enggak ada katanya. Saya bilang enggak mungkin enggak ada. Saya bilang kayak gitu. Dia pasti masih ada sampai sekarang, saya bilang. Yes, tapi alhamdulillah kondisinya sampai pada saat itu enggak ada yang kesurupan, dan juga kita enggak ada yang sakit, sehat-sehat aja gitu. Itu yang pengalaman yang bisa saya lah. Kalau saya lihat sih mungkin karena pengen nyoba-nyoba ya. Gitu.